Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Bersama gua Faktor Nasib. Nasib TV ini adalah orang-orang obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Di mana era-era zaman sekarang ini kita banyak ketempuan. Di era corona banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan penghasilan dan lain-lainnya. Terus berpikir sampai pening. Kali ini gue ditemenin sama orang pusing juga. Seorang pengusaha bajaringan juga ya. Lo kan kemarin-kemarin ngelas kayaknya ya. Betul, kita masuk di semua kita. Dengan siapa es? Kita dengan MIDI. Oke, Medi ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha yang lumayan pening ruwet juga ya. Ruwet apalagi di tengah pandemi kayak gini. Waduh, segala sesuatunya repot kita mau jalan. Segala sesuatunya repot kita mau jalan. Terus berpikir sampai pening dan juga pusing. Jadi solusinya gimana es di era zaman corona ini yang benar-benar membingungkan, yang benar-benar menekan banyak masyarakat sampai pening dan pusing. Gimana nih menurut lo harusnya solusinya keadaan kita nih? Sebelumnya gua ucapin selamat datang untuk Ketua Nasib. Beliau ini memiliki dua nasib gitu. Jadi nasib beliau ini ada dua, yang satu nasib baik dan yang kedua nasib buruk. Cuma nasib baik dia itu sekitar 30%. Buruknya 70 jadi Pak ya. Nah itu jadi thank you banget buat beliau ini udah apa ya ngajak ngobrol-ngobrol tentang masalah nasib buruk yang melanda kita ya kita semua ya nggak. Apalagi untuk ini apa namanya yang paling berdampak itu hiburan ya kan ya. Nah itu hiburan berdampak banget karena apa? Karena segala sesuatunya dibatasi, segala sesuatunya sulit gitu. Jadi anak-anak itu mau berkreasi susah gitu loh. Susah jadi artis. Susah jadi artis. Iya nasib lagi kan kembalinya kan. Apalagi istilahnya beliau ini juga seorang apa ya pemain apa ya seorang pemain biola. Suka dengan kesenian termasuk saya yang dia nasib untuk menjadi untuk menjadi segala sesuatunya itu sulit. Nah, itu apalagi di apa namanya di tengah pandemi sekarang ini itu. Jadi dulunya yang kita memiliki mimpi, sekarang mimpi itu eh, hilang gitu loh, hilang. Karena cuma mimpi doang. Karena cuma mimpi. Usaha kagak. Usaha kagak. Gitu istilahnya kita yang dulu memiliki ambisi sekarang jadi berkurang kan. Nah, itu di situ. Jadi begitu aja Pak kalau menurut gua sih. Yang punya ambisi kita. Lo aja kali, gua enggak. Mereka aja Pak, gua nggak ikutan lagi Pak. Soalnya gue jujur begini nih mainan ini gua. Refreshing aja. Kalau obsesi ambisi ngubah nasib, Allah alam itu mah. Itu tadi lo mengklarifikasikan nasib baik dan nasib buruk. Buruknya karena apa nih? Karena corona. So, dibilang buruk ya nggak 100% buruk sih, karena kan memang masih ada aja orang yang hidup sampai sekarang. Kalau umpamanya mati konyol gara-gara corona ya nggak bakal mau juga gua. Dibilangin pusing pening karena mau punya ambisi, obsesi, suka seni, suka musik. Kalau gua jujur nganggap di musik itu gua balikin ke kodratnya aja, main musik ya main aja udah, main ala kadarnya aja. Tapi kalau gua main harus target, gara-gara gua mainan harus ngubah nasib gua jadi orang besar, orang terkenal, itu kayaknya udah nggak kepikiran kalau gua mah. Udah gak kepikiran lagi ya? Iya, Jauh berarti. jauh panggang daripada api gitu loh, sate ayam. Emang ini kalau mau ngomongin soal obsesi segala macam, lu pernah terjerumus berarti di era seperti itu ya nggak sih? Benar. Lo jelasin dulu. Ya, jadi memang kalau kalau suruh jelasin dulu berarti jelasin nasib buruk, Wah. Berarti
ternyata yang gua sampein tadi salah. Kalau gua tadi bilang dia ini nasib buruknya 70%, ternyata salah. Ternyata gua Pak yang nasib buruknya 70% karena gua melakoni ya kan. Ber- Berarti dia nasibnya baik karena nggak terlalu obsesi sehingga di tengah pandemi sekarang ini ya tetap santai aja ya Pak ya, tetap santai aja. Kayak gini, Dinikmati ya nggak? Jadi masih gebu nggak Pak? apa yang gue gebu-gebu? Gue lagi nggak ikutan perang di Oh. Palestina. Terus kalau menurut Pak Bagas sendiri, kan masih banyak tuh apa namanya dari teman-teman gitu kan di tengah pandemi yang sekarang ini gitu kan. Kalau kalau dari pribadi gue sendiri kan seperti apa yang tadi Mas Bagas ini minta minta jelasin. Memang kita dulu sempet lah bermain musik kan gitu kan ya. Ada hasrat untuk ke sana kan. Cuma ujung-ujungnya ya udah kita sibuk untuk kerja aja lah sekarang yang pasti kan gitu loh. Istilahnya kita berpikir bekerja yang pasti aja di tengah pandemi ini ternyata banyak banget hambatan kan gitu sih. Nah itu di situ. Apalagi yang nggak pasti kan gitu kan. Istilahnya bukan hal yang kita pungkiri ya bahwasannya seperti gua pribadi ya pendapat pribadi ya seperti musisi-musisi besar aja sekarang banyak yang menghilang kan gitu sih Pak. Nah itu di situ. Jadi Nganggur juga. makanya itu nasibnya. Balik lagi ke nasib TV emang Mbak. Nah itu di situ. Nah itu jadi gua udah nggak lagi yang ke sana. Jadi lebih fokus lagi gimana caranya untuk bekerja di lapangan dengan sebaik mungkin. Nah itu di situ. Jadi tapi gue juga masih banyak ngeliat teman-teman yang semangatnya luar biasa sih Pak. Kalau menurut Pak Bagas sendiri gimana Pak? Ngeliat teman-teman yang masih beda sih antara semangat dengan ambisi itu beda sih. Gimana Pak? Gue mau nanya sama lo, presenternya gue apa lo? Kalau nanya ke gue nih, oke. Sharing aja ya. Ini kan persepsi gua kan begitu. Nah, istilahnya kalau gua melihat yang apa namanya mereka yang istilahnya memang udah papan atas ternyata banyak yang menghilang kan begitu ya teman-teman ya. Nah, terus banyak istilahnya banyak yang udah lagi nggak kelihatan. Nah, gitu. Kalau menurut gua gitu. Nah, terus kalau menurut Mas Bagas itu gimana gitu loh. Selaku dari presenternya lah kita pengen tahu kan gitu kan. Kalau kalau presenter kan selalu nanya ke kita. Nah, dari presenternya sendiri gimana sih? Ini kebalik, Es. Jadi gue review lagi pertanyaan lo, ini pertanyaan yang udah gue tanyain sama Didi kemarin. Nah, iya kan dari beliau kan jawabannya begitu. Nah, dari presenter belum jawab. Oke, gimana kira-kira dari presenter? Ya kalau menurut gue sih, kalau lu bilang orang yang masih semangat menggebu-gebu itu, gue bilang syukur alhamdulillah dia masih punya semangat untuk hidup dengan cara menunjukkan ya dia itu eksis, dia masih mampu bermain. Terus kaitannya apakah dia itu obsesi atau tidak itu balik ke orangnya itu sendiri. Kita nggak, gua sih nggak bisa bilang ya orang itu pasti obsesi mau tenar, ujung-ujungnya nggak terkenal malah stres. Tapi emang dari gelagat psikologis setiap orang itu ada. Contohnya sih, kenapa kalau gua bilang ada yang terobsesi terlalu berambisi? Ya mungkin dia istilahnya banyak melakukan kebodohan-kebodohan publik, mengakui dirinya sudah terkenal padahal belum terkenal, ngaku dirinya sudah paling pinter tapi belum pinter, jadi tong kosong nyaring bunyinya kayak gitu tuh. Orang baru sedikit ngaku ngerti udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan, otak masih kayak TK ngakunya sarjana, ngomongin orang kayak udah jagoan. Nah itu salah satu orang obsesi, dia berbicara terus tapi hasilnya nonsen. Beda dengan orang yang dia berkarya berkegiatan tanpa berbicara, nginfo, wih gua udah ngartis loh, subscriber gua begini loh begana. Perlu lo ketahuin juga, YouTube juga viewer subscriber itu udah bisa beli. Itu di Shopee, sorry gua ngomongin merek, itu di aplikasi online udah ada. Aplikasi online udah ada. Kalau lo mau beli, mau jadi artis terkenal instan ada. Lo punya duit haram berapa ratus juta lo beli silahkan. Jadi di YouTube itu yang lo lihat sekian juta, oh si ini sekian juta, itu belum tentu realnya seperti itu. Iya, sama aja kayak orang beli pangkat di pemerintahan. Ujung-ujungnya apa? Kesel, duit nggak balik, korupsi. Kalau umpamanya orang di dunia entertain, dia kesel, dia nggak dapet duit, ujungnya apa? Nipu orang.
ngakalin orang. Udah main sama gua aja yuk, ngartis nih gua. Ujung-ujungnya apa? Minjem duit, kabur. Itu kalau menurut gua. Nah, selaku lu juga yang pernah di entertain lah ya. Pernah tahu lu dunia industri, lu udah tahu, muka lu udah ada banyak tuh di YouTube. Di YouTube udah banyak muka lu di dunia musikalitas. Nah, lu sendiri itu sebenarnya bermusik itu terinspirasinya dari siapa? Ini kita ngomongin hal positifnya aja dulu biar selalu. Tadi udah panas banget, Nah, lu tuh suka bermusik itu dari tahun kapan? Lu tuh sebenarnya pengen seperti apa sih di musik itu? Fansnya, sumber inspirasi lu tuh siapa gitu? Jadi bermusik itu memang udah dari SMP lah kita suka kan gitu kan ya. Nah, terus ketika kita sudah bermain musik, ternyata yang hadir itu ketika kita nggak dipungkiri lah ya, pemusik itu pengen jadi artis kan gitu kan ya. Nah, itu di situ. Jadi ya manusiawi lah. Nah, jadi pas kita udah berpikir ke sana, ternyata rasa kita untuk bermain musik itu berubah menjadi ambisi. Nah, itu yang jadi bikin nasib itu berubah. Kenapa itu bisa jadi ambisi? Kenapa itu? Nah, itu jadi karena faktor istilahnya nafsu ya, nafsu gitu loh. Nafsu jadi faktor nasib Fak- ya. Nafsu jadi nasib. Nah, itu di situ. Jadi sudah beda, Pak. Mindsetnya itu sudah beda gitu loh. Yang tadinya memang pure kita musik, kita menikmati, kita bermain gitar itu memang pengen ini, ujung-ujungnya kita pengen dikenal banyak orang sehingga memaksakan diri. Nah, itu di situ. Dan ya ada juga lah di luar sana, nggak kita pungkiri kalau kita bermain musik itu ternyata di luar itu banyak yang menghalalkan segala cara, kan ada juga yang begitu itu. Nah, itu di situ. Ya walaupun gua nggak mau mengklaim kalau gua pernah jadi korban. Ya, karena ntar pasti masuknya jadi nasib lagi kalau hal yang begitu. Nah, itu jadi karena perubahan itu yang tadinya kita istilahnya memang bermain musik itu karena banyak ya Pak ya, ada beberapa lah yang mereka memang serius bermain musik sehingga bukan mereka yang mencari, mereka jadi artis. Nah, itu di situ mereka jadi artis juga. itu nasib baik, nasib baik tanpa di ini banget gitu loh. Sadar tanpa diprogram. Iya, tanpa diprogram. Jadi mereka memang pure dari hati bermain musik sehingga masyarakat banyak yang suka. Itu bukan kita ya, ini memang real faktanya, bukan kita nguber nyari label ataupun gimana, karena di zaman-zaman ya dulu ataupun sekarang istilahnya orang beranggapan bahwa tenar itu dari label kan gitu kan ya. Ternyata ada band yang istilahnya pemusik itu yang apa namanya, mereka bermain dari hati, ujung-ujungnya label yang mencari. Nah, itu di situ. Tapi ya itu ya memang inilah curhatan dari nasib gua. Curhatan dari nasib gua yang tadinya memang pure ini jadi ambisi. Nah, jadinya nggak jadi. Nah, itu di situ. Harusnya jadi udah ada jalan, karena ambisi nggak jadi. Nah, itu di situ. Jadi memang harus murni Pak, bermusik itu memang harus murni. Harus jujur. Jadi kita pun nggak menghalalkan segala cara kan gitu kan. Jadi ya insya Allah ada jalan kan gitu kan. Nah, itu di situ. Terus kalau menurut Mas Bagas sendiri, itu kan gua udah menjabarkan kan, bener kan, memang begitu kan. Itu di situ karena memang kalau udah dibarengi sama ambisi jadinya ya itu mungkin Tuhan pun kurang meridhoi kan gitu Pak ya. Kita kembali lagi ke sana niatnya. Nah, itu yang tadinya kita lempeng, segala sesuatunya kita menikmati, malah jadi ambisi jadinya. Nah, itu di situ. Terus kalau menurut Mas Bagas nih kan, kita jadi sharing lah ya di sini, pembicaraannya jadi sharing-sharing lah. Nah, itu kan jadi kalau menurut Mas Bagas sendiri di zaman di tengah keadaan yang sekarang ini masih nggak sih kita yang harus menuju jalur istilahnya ke tanda kutipnya ke label lah gitu loh. Misal kamu jadi artis atau dengan yang seperti apa, itu kalau menurut pendapat dari presenter gimana sih? Ya itu sih balik lagi ke pilihan sih ya.
Bener, kalau dibilang lo mau ke label itu bisa aja. Atau lo mau ngindependen, make melabelkan diri lo sendiri, pakai YouTube sendiri atau pakai aplikasi akun sendiri, ya boleh. Segalanya itu pilihan, balik lagi ke orang-orang yang memumpuni lah. Mungkin dia orang berduit, dia mau berangkat, gua mau yang kualitas saja, mau rekaman. Berangkat nyari di Jakarta, sah aja begitu. Dia nyari kepuasan aja dengan hasil rekod yang maksimal sekelas artis, itu sah aja. Balik lagi, balik lagi ke nasibnya. Dia mau jadi artis apa enggak? Cuman balik lagi kesadarannya, dia siap nggak udah ngabisin duit tetap nggak jadi artis. Itu kalau itu yang penting introspeksi kesadaran. Tapi kalau dia mau buang duit, dia lagi ada duit haram banyak, silahkan. Atau kalau orang misalnya dia nggak ada duit, gua cuman buat mainan aja lah di rumah, main gitar-gitaran atau karaokean atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Jadi artis syukur, nggak jadi artis ya bodo amat, toh gue cuman main di rumah aja, main di kampung sendiri. Itu emang realistis sih sebenarnya. Ya itu pilihan, Mit, kalau gue bilang. Kalau dia ada duit, dia punya duit haram mau berangkat, ya silahkan mau sendiri ataupun bawa grup band gitu. Kalau dia nggak ada duit, ataupun dia emang ada duit tapi dia mikir, daripada gua buang duit, mendingan duitnya buat gua buka usaha aja di sini, sisanya buat mainan. Nah, kan gitu. Itu kalau menurut gua sih ya. Karena yang gua jalanin juga bukan orang yang gua ke label juga nggak ngerti. Gua nggak pernah ke sana gitu loh. Gua denger-denger cerita aja yang katanya lu selaku pernah jadi korban. Ini kalau mau ngomong soal korban ini masih luas. Korban sakit hati, korban kecewa. Jadi lu menganggap industri label itu apa sampai lu mengeklaim diri lu ini adalah korban? Lu diapain sama orang-orang industri di era waktu itu ataupun lingkungannya? Sebenarnya kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita di industri sih itu bagus, bagus Pak, itu di situ memang mereka bagus dan mereka memang mencari yang berkualitas gitu, itu memang bagus. Kalau dari label memang bagus dia, cuma ketika kita mau menjuru ke sananya itu, nah itu di situ kan, ketika kita mau menjuru ke sananya itu, nah itu di bawahnya itu kan banyak banget halangan-halangan yang memang harus kita lalui. Nah itu kembali lagi sih, karena waktu itu ya mungkin ini mungkin teman-teman juga yang apa namanya yang denger di sini, kalau memang mau bermusik ya bermusik aja gitu loh, dinikmati karena Mau bermusik berpolitik. karena banyak Pak, karena banyak yang begitu Pak. Jadi mau aji mumpung, orang bilang itu aji mumpung. Nah itu di situ karena ini seneng musik. Nah terus contohnya misalkan ini suka musik, nah terus gua kenal ini nih gitu kan. Jadi sini rawa ronteknya keluar ya. Hilang. Gua bisa bantu kan begitu Pak. Sini berapa budget kan gitu Pak. Nah itu nggak dipungkiri Pak. Itu nggak dipungkiri. Nah itu di situ. Tapi makanya itu kalau misalkan mau bermain murni ya murni aja gitu loh. Dinikmati kalau misalkan kita memang ada platform yang platform yang bisa kita apa namanya masukin, kita masukin kan gitu kan. Dengan niat yang benar, memang bermusik gitu loh, tanpa dibarengi sama ambisi kan gitu kan. Nah itu di situ. Jadi mungkin di sini kalau ada teman-teman juga yang dengar ini, terus kalian bermusik juga, kalau misalkan main musik ya dengan hati gitu loh, jangan ditambahin dengan ambisi gitu. Itu di situ. Karena ada juga ya contohnya, kalau kita sebutin bandnya boleh Pak ya? Boleh ya. Nah itu kayak istilahnya kangen band itu. Nah itu di situ kangen band. Gue salut banget sama mereka itu gitu loh. Mereka mereka tahu 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 pasaran, istilah tahu pasaran. Mereka yang nggak terlalu ini banget, bukan di apa namanya, bukan berasal dari label awal ya itu, tapi memang udah booming banget kan waktu itu Pak. Itu udah booming banget gitu loh. Nah itu di situ gua tahu sih. Nah itu yang gua tahu itu mereka mereka seperti itu. Jadi enggak yang terlalu menggebu banget untuk ke label, ataupun masih banyak band-band lagi kan gitu kan. Sebenarnya banyak band-band lagi lah istilahnya yang murni itu gitu loh. Jadi memang label yang mencari mereka. Nah itu. Jadi
Jadi ya memang itu ada ya bukan bukan kesalahan lah, memang kesalahan tapi pelajaran kalau bagi gua. Nah, itu di situ. Jadi bagi teman-teman yang lain juga lah yang memiliki ambisi ternyata ujung-ujungnya habis duit aja, habis waktu. Ya nggak sampai stres, Pak. Stresnya jangan. Kalau nasib buruknya iya gua terima lah, tapi kalau stresnya jangan. Gawat gue nih kalau diwawancara sama sama apa namanya? Sama nasib TV ini, waduh gawat ini. Soalnya berbicara tentang masalah nasib baik dan buruk. Masa lalu. Masa lalu, nah itu di situ. Itu sedih, Pak. Nah, terus di apa namanya di era yang sekarang ini, Pak. Ini kan sambil gue minta masukan dari presenter kan. Beliau ini kan istilahnya karena presenter itu banyak mengamati. Nah, itu di situ. Makanya dia sampai kesini itu karena mengamati, pasti kan mengamati nasib gue. Nasib gue lo amati, Pak, sehingga gue harus bercerita di sini. Lo iya kan, lo kesini karena mengamati nasib buruk gua. Nah, itu di situ peduli. Nah, itu di situ gua ucapin thank you lah karena lo peduli dengan nasib buruk gua. Boleh nggak gua videoin? Nggak videoin kalau. Doang. Nih, saran lo, Pak, di tengah keadaan gini. Kalau menurut gua tadi kan kalau pribadi gua bermain musik lah dengan hati kan gitu kan ya, bermain musik kalau memang istilahnya melakukan segala sesuatu nggak hanya bermusik itu dengan hati tanpa dibarengi dengan ambisi kan gitu kan, karena kalau udah ambisi nggak jadi ujung-ujungnya pasti ada sakit hati dan segala macam ya kan gitu sih, Pak. Stres. Obatnya iman dan takwa. Itu kata Pak. Nah, itulah makanya itu kalau kalau menurut presenter kita nih dari Nasib TV itu kira-kira untuk hal-hal sekarang seperti usaha ataupun musik ataupun hal yang lainnya apa, Pak, masukan untuk kami ini, karena Anda kan pengamat selaku presenter kan. Nah, itu gimana, Pak? Nah, Pengamat ya. Penilai dewan juri gue nih jangan-jangan. Lo lo sudah tadi tuh bercerita sekalian merangkap kesan dan pesannya, sarannya buat anak-anak yang masih ngeband itu, maksud lo bilang dengan hati, tapi itu tadi dengan hati ke bawah hati, sampainya ada yang hati-hati dan gak hati-hati, jadinya baper, tersinggung, kecewa, jadi korban industri. Nah, itu yang dibilang sama hati itu seperti itu. Jadi hati-hatilah dengan hati. Karena obsesi itu dari hati juga. Orang gila itu karena nyampe ke penyakit hati yang sampai jadinya iri, dengki, dan dendam, pengen nunjukin ke orang. Gue nih artis juga loh, bisa. Nah, cuman ya balik lagi ke nasib sih kalau gue bilang. Ada istilah kata orang bilang orang lain aja bisa, kenapa gua enggak? iya. Tapi kan itu skalanya balik lagi ke nasib. Nasib itu yang dalam artian dia orang lain bisa, mungkin dia punya latar belakang, sekumpulan dia, keluarga dia orang entertain, jadi artis, atau dia emang orang berduit, sah aja begitu jadi artis di dunia. Allahu alam, bisa jadi artis di akhirat juga. Karena ya nggak sedikit orang bisa jadi artis pakai duit itu banyak ya. Semua duit haram dibuang-buang di dunia artis entertain itu banyak. Lo yang lu bilang pakai hati itu seperti itu, gue jabarin lagi sih ya. Yang lu bilang lu ngerasa lo jadi korban di industri, apa lu pernah kena kijang, apa lu pernah kena tepau, apa lu pernah kena kecewa, kena haters, dikata-katain orang, lu balik lagi ke Lampung, konyol, pernah ke Jakarta segala macam. Nah, itu sebenarnya beban sih. Makanya lo menyarankan jadilah kayak contohnya Kangen Band. Ya, Kangen Band juga salah satu contoh yang perjuangannya bagus. Jadi kalau emang lagu lo bagus, itu dari sini dulu, di kampung sendiri dulu. Tetangga lo banyak yang denger, lagu itu berjalan dengan sendirinya, didengar orang, didengar lagi, itu baru. Jadi dalam artian tanda kurung, bikin lagu bagus itu nggak langsung jadi juga, belajar bro. Kalau lagu lo nggak dibilang bagus sama orang, ya lu bikin lagu lagi, jangan lagu itu aja. Berarti lagu lu nggak layak kalau umpamanya orang lain dengernya juga males. Maksudnya itu gitu. Tapi ya di sini dulu, jangan langsung berangkat dulu. Kalau kebanyakan kata sang korban ini, orang berangkat dulu kan gitu, belum mengeksperimen musikalitasnya di rumah sendiri. Dan wajar kalau umpamanya kita ada lagu, kita nanya sama temen, itu wajar. Nih dengerin dong lagu gua, bagus nggak? Kalau dia bilang bagus, syukur alhamdulillah. Walaupun nggak jadi artis juga,
apresiasi itu nggak perlu ditonton banyak orang sih kalau kata gua. Hmm. Kita tuh nggak perlu istilah kata harus konser besar ribuan orang. Karena ya yang lu bilang kalau lu ikhlas pakai hati bermusik, istilah kata lu juga nggak kenal pamrih atau lu nggak pengen diangkat-angkat orang daripada lu dipuji-puji orang, disalutin orang-orangnya ngibul sama aja bohong. Bagus lagu lu keren. Padahal orang itu ujung-ujungnya mau minjem duit sama lu. Udah Pak ya. Ujung-ujungnya duit. Itu yang dibilang itu tadi, yang tadinya yang tadinya emang mau bermusik malah jadi berpolitik. Nah, calo jadinya kan kayak gitu, mencalo. Udah sama gua aja, tenang aja, ada kenalan mau ngejadiin lu artis. Ujungnya nggak jadi artis, jadi kayak stres banyak. Obatnya iman dan takwa. Obatnya iman dan takwa kalau kata Bang Haji. Ya sebagai pengamat sih ya. Ya gua juga apa sih ya? Gua juga bisa tahu begini juga karena gua sebelum menentukan nasib gue yang seperti itu, gue lebih suka banyak nonton daripada jadi pelaku sedari dulunya itu. Gue lihat dulu lah orang ini. Kayaknya gue emang nggak sanggup deh jadi artis. Kalau umpamanya jadinya mentok-mentok balik lagi ke Lampung, ya sama aja dong berarti kan gitu. Mendingan gue main di Lampung aja di rumah gue sendiri, walaupun di sini-sini doang. Gue nggak banyak keluar modal, keluar waktu doang paling kan gitu. Berarti ini Pak ya, berarti introspeksi diri itu penting sebelum kita mau melakoni sesuatu itu ya. Kita istilahnya mengoreksi diri, kita itu pantas nggak sih untuk ini dengan kepribadian ataupun dengan attitude kita yang seperti ini, itu penting berarti hal begitu ya. Ya penting lah ibaratnya sama aja kayak lo ngelamar bini lo dulu kan. Masih nyampe bini gua sih Pak gini. Ya nggak usah lo lah, orang mau nikah aja kan gitu. Dia disahin sama mertuanya, ya pasti ditanya lu anaknya siapa, pernah masuk penjara nggak lu kan gitu, pernah ada kriminal apa nggak lah. Kusut nggak lo kan gitu kan ya. Iya. Sama aja kayak orang mau ngelamar nikah, ngelamar pekerjaan. Sebenarnya gitu sih kalau umpamanya mau ada jenjang. Tapi kalau cuma mau iseng main-mainan ya udah nggak apa-apa. Simpen aja lagu, buat didengar sendiri itu sah-sah aja. Karena kan sebenarnya gini sih ya, orang di musik itu bermain musik itu untuk dirinya sendiri dulu. Dianya seneng, ya syukur dia seneng tanpa diketahui. Orang ngeliat dia seneng, dia bahagia dengan cara bermusiknya. Orang itu keikutan juga seneng dengan cara bermusiknya. Nah itu aja sih. Tapi kalau umpamanya lu nya aja nggak seneng, kayak mana istilah kata ini, kalau misalnya kayak mana misalnya lu aja diri lu, hati lu aja nggak bersih karena obsesi, karena ada dengki dendam pengen nunjukin ke orang gue ini jago tapi belum jago, ya kayak mana orang mau suka. Mendingan legowo aja lah jadi orang itu istilah kata. Kalau umpamanya ada orang yang ngerasa sok jago, udah nggak usah di ini juga, nggak usah digubris. Semana juga sejago-jagonya orang istilah kata, pasti bakalan ada jerahnya juga kalau dia nggak baik sama orang kan gitu. Karena orang yang baik, yang berpositif itu yang dia mau berbagi ilmu pengetahuan, ngasih saran yang baik. Ada juga mungkin orang udah dikasih saran ngeyel, itu udah watak dari lahir sampai mati ngeyel. Itu udah tinggalin aja, hijrah, cari lingkungan lain. Hijrah itu yang dimaksud itu gitu juga bro. Ya hijrah pindah ke lingkungan kalau lu lagi nggak diterima. Lu emang suka di dunia entertain, di musik, tapi lu pertamanya dapet yang cocok, tiba-tiba nggak cocok, ya itu udah pindah aja. Lu nggak cocok karena ada nuansa negatif yang ngebahayain lu, atau orang-orangnya pada kusut, pada mau nipu, ngebahalain dirinya, udah ngaku-ngaku gila, ngaku-ngaku dewa. Itu udah nggak nyaman posisi kayak gitu, udah sok jago. Kalau bermusik itu lingkungannya di mana istilahnya, ya lo sesama orang pemusik, ya lo bisa saling berbagi, saling ngasih masukan positif, tidak membahayakan, tidak ngajarin yang jauh-jauh ngahayal, tidak keluar duit banyak biaya warawiri gini-gini buat hal-hal konyol. Ujung-ujungnya ya jadinya mudorot, mubazir kan gitu sih. Mendingan pakai aja cara yang sederhana tapi nggak berbahaya untuk diri kita dan juga orang lain. Itu aja sih. Sekarang mah udah nggak perlu ribet lah. Orang mau berkarya caranya banyak kok. Nggak usah harus beli alat mahal-mahal. Orang pakai gitar kopong jadi artis aja banyak sekarang. Ya contohnya lu juga ya. Lu orang suka bernyanyi pakai gitar kopong kan? Ya suka Pak, karena itu tadi, karena kita
apa ya, terlalu banyak temen, ya nggak terlalu banyak sih karena kita kenal beberapa orang-orang kusut. Jadi mending gue main gitar sendiri. Nikmati sendiri kan, orang lain nggak menikmati nggak masalah, yang penting gue nggak berkoar-koar kan gitu sih. Gue nggak berkoar-koar gue ini itu dan segala macemnya kan gitu kan. Kalau orang tahu gue ya tahu apa nggak tahu kan gitu kan. Kalau misalkan mereka mengenal gue baik ya alhamdulillah, misalkan mereka mengenal gue buruk ya mudah-mudahan itu hanya cerita dari orang lain kan gitu kan. Kalau faktanya kan kita ternyata tetap baik-baik aja pak. Oke. Nah itu tadi thank you banget apa namanya saran dari Mas Bagas. Terus kalau misalkan begini Pak, jadi kan gua ini kan selaku lu datang ke sini kan karena apa ya mengklaim bahwa gue ini adalah pelaku nasib buruk. Itu lo yang ngomong, bukan gua tadi. Ya enggak, makanya lu nyampe ke sini. Nah, jadi 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 gue memang harus butuh butuh masukan banyak dari beliau ini. Jadi gue yang jadi presenternya ini. Nah, terus kalau untuk usaha Pak, gimana Pak? Bukan hanya dari segi musik ya. Nah itu di situ kan. Jadi kan kayak kayak gue ini kan jadi alih profesi Pak. Dari bermusik dengan ambisi yang ini itu segala macam nyampe nyungsep ke tanah Pak. Nah jadi ujung-ujungnya gue jadi pedagang kan gitu kan. Jadi pedagang. Nah itu yang menurut gue ya alhamdulillah nyaman lah gitu kan ya. Ternyata nyamannya gue di sini kan gitu kan ya. Karena dikerjakan dengan hati gitu, dikerjakan dengan hati bukan lagi dengan ambisi kan gitu kan. Nah itu di situ. Kalau menurut Mas Bagas gimana sih dengan contoh misalkan gua yang tadinya ada di profesi itu terus gua pindah ke dengan profesi yang begini, menurut Mas Bagas itu gimana gitu loh, gimana Mas? Ini gua sekalian jadi guru sama dosen ini. Banyak perlu dikasih tahu. Jadi kalau udah yang nonton-nonton ini guys, ini anggap aja sharing ya, karena namanya sharing itu sah-sah aja. Nggak tua muda, nggak yang pernah jadi artis jadi gila emang yang waras itu saja. Yang pernah jadi korban atau pelaku saja. Jadi eh, lo pengen dapat penilaian gimana lo yang tadinya lo ngerasa pernah berambisi di entertain, pernah mau jadi artis, tiba-tiba lo jadi pengusaha, pedagang ataupun jadi pekerja, pegawai gitu. Ya kalau buat gue sih itu sih salah satu bagian berarti Tuhan itu emang masih sayang sama lo. Lo belum terlalu jauh jadi korban. Karena gue bilang apa? Maaf ya ngomong. Orang di luar sana yang udah gila, jangankan yang belum jadi artis, yang udah jadi artis sampai masuk penjara gara-gara narkoba nggak ada duit lagi itu banyak, es. Bagus ini sarannya, bagus ini. Nah itu. Jadi kenapa lo harus ngerasa kecewa dengan kehidupan lo yang sekarang? Orang yang lebih susah dari lo tuh banyak bro. Kalau kata gua sih. Jadi ya lo begini tuh emang istilah kata Tuhan itu baik sama lo. Kalau kata gua. Daripada lo istilah kata nggak berubah pikiran, lo di rumah aja stres ngurung diri. Ujung-ujungnya lo keluar nemuin masyarakat malu. Nah, untung aja lo nggak jadi artis. Kalau lo jadi artis dulu, istilah kata lo malu kali mau dagang aja lo malu. Kalau sekarang kagak, kan gitu. Nggak tahu Pak ya. Kalau dulu sempet naik terus apa namanya kita begini nggak jadi, kita begini kan pasti malu ya mau keluar ya. Ya malu dan malu-maluin. Makanya itu tadi. Kalau lu nanya sarannya begitu, ya itulah istilah kata namanya jalan takdir, bukan nasib lagi. Karena ya itulah nggak sedikit lah orang yang sudah jadi artis stres itu banyak. Bukan yang nggak ada dosanya jadi artis tuh banyak. Kalau mau gue urut-urutin mah. Ya itulah. Lo jadi orang yang harus pantas bersyukur kalau gue bilang. Dan ada lagi yaitu tadi saran pesan dan kesan yang positif lo bercerita kalau bisa orang yang udah ngeband itu punya band ya belajarlah yang istilah kata di kampung sendiri dulu, introspeksi, istilah kata udah pantas belum sih gue ini jadi artis kan gitu. Kalau mau pantas ya banyak-banyak aja sharing, tanya gue ada bermusik begini loh, istilah kata bagus gak karya gue. Ya kalau gua sih sebagai orang yang udah pernah punya karya, pernah berkarya, gua juga nggak banyak juga mau nanya-nanya ke orang. Bahkan gua cuman posting-posting ke video itu juga istilah kata gua nggak ngasih judul, nggak ngasih apa. Ya itu buat diri gua sendiri, buat kenangan gua gitu loh. Kalau ada orang terhibur ya syukur, walaupun nggak mesti banyak-banyak amat.
Itu juga kan gue juga nggak banyak biaya kalau berkarya kayak gitu. Ya itu tadi, ya gue sih ngusahain gimana caranya kita pakai cara yang sederhana tapi nggak berbahaya untuk diri kita dan juga orang lain, orang banyak tertentunya. Nah gitu sih. Nah itulah. Jadi sebenarnya ada yang mau gua tanya lagi itu, tadi lu ngefansnya sama siapa kalau bermusik? Karena lu ngebahasnya dari kecil sampai ini segala macam. Itu nggak kebahas. Karena kan ya itu tadi, itu yang sedih-sedih yang tadi lu jelasin. Lu Nasib buruk, Pak. ah, jadi maksudnya tuh lu tuh pengen bermusik itu lu ngefansnya sama siapa gitu. Sampai lu suka bernyanyi kan gitu. Itu aja. Apa tuh artis misalnya? Kalau misalkan fans ya, kalau kalau misalkan gua ngefans sama band ya, misalkan band sih banyak lah yang gue suka tapi nggak terlalu sampai ngefans sih pak gitu loh, istilahnya suka karena dengan karya-karya mereka gitu loh yang istilahnya ngena banget di hati, contohnya kayak Wali masuk lah gitu kan, kayak Kangen Band, istilahnya gue memang lebih lebih ke Melayu gitu loh. Pop pun ya gue suka gitu loh, tapi kalau ke kategori yang mendekati fans itu gue lebih ke Wali sama di Kangen Band kan gitu kan ya. Itu nah itu di situ, walaupun mungkin banyak kritikan. Lo Melayu masa kayak gitu, kadang gua kesel gua pak, sumpah aja pak, suka sama Melo Melayu dibilangnya nggak ini itu segala macam, tapi faktanya ternyata mereka yang menguasai kan gitu kan, ternyata industri musik Melayu yang menguasai kan gitu kan. Iya, nah itu di situ kadang kata gua kok ada yang begini, terus kalau Melayu apa mainnya malu, sebenarnya nggak usah malu kan gitu kan ya, memang itulah kita, justru orang yang mengeluarkan apa namanya jiwa-jiwa mereka yang ternyata mereka adalah jiwanya dengan karakter-karakter Melayu ternyata naik kan gitu kan, itu kayak yang sekarang mereka yang di Jogja itu mereka bikin akustik dengan lagu-lagu Melayu kan gitu kan ternyata naik kan gitu kan, nah itu di situ. Oke, terus gimana lagi nih Mas Bagas? Kita bahas tentang masalah nasib apa lagi nih kita? Kalau yang itu tadi, lu rada kecewa juga kenapa lu dibilang Melayu. Gua rasa lu berdiri atau bersharing di lingkungan yang salah. Hmm. Ya kalau umpamanya udah tahu orang sukanya nggak Melayu atau musik rock, lu jangan juga ngebahas musik rock sama mereka, musik Melayu sama mereka. Lu cari aja komunitas yang sesama, gitu loh ya. Karena kalau gua bilang pilihan kesukaan genre itu emang udah hak asasi masing-masing. Dalam artian nggak bisa dipaksa sih, orang pendengaran kupingnya udah biasa nyaman hatinya denger lagu rock. Yang mungkin dia baru-barunya denger musik di era Melayu, sukanya di Melayu, atau dia nggak ada kesanggupan lagi mau lagu lain yang lebih keras, lebih susah. Kalau gua kan bedainnya, ya gue sih nggak bilang sih ya musik Melayu itu jelek atau salah, ya itu tetap musik juga, tetap istilah kata gua apresiasi. Cuman kan bedanya kalau di orang-orang yang musiknya lebih keras atau musik rock lebih berskill, mereka mungkin mau sedalam apalah nikmatin lagu, bisa memainkan lagu dengan berimprovisasi seperti itu gitu loh. Jadi kan di atas panggung gayanya nggak kayak orang-orang mewek, orang ngalem. Emang gagahnya seorang laki-laki itu di dunia rockstar gitu, rocker. Kalau Melayu itu kan mungkin tanggapan orang ya khusus lagu-lagu orang orang lemah. Ya karena mungkin Anda orang cengeng kali ya. Nggak juga, tapi ya saja. Karena Indonesia itu emang begitu. Indonesia itu begitu, genrenya kebanyakan yang diterima industri. Jadi nggak bisa nyalahin juga. Anggap aja orang di musik itu emang udah takdirnya genrenya beda-beda. Sama aja sebuah suku bangsa itu banyak budayanya begitu ya begitu aja. Kampung situ sukanya makan rendang ya rendang aja, yang sini sukanya makan pisang pisang aja kan gitu. Jadi ya nggak bisa, sama aja kita kalau mau maksain orang pindah agama ribut. Oke deh, ini udah setengah jam lebih nih, lumayan juga. Lo tergolong orang yang paling jujur di podcastan gue ini. Alhamdulillah. Iya, paling jujur, nggak munafik. Nggak munafik. Pernah jadi korban, pernah ini kesel segala macem. Gitu sih. Jadi gua mau klarifikasi sedikit ya. Jadi ada klarifikasinya begini. Jadi kalau misalkan kalau untuk musik gua suka suka lah yang namanya musik kan ya. Istilahnya denger melodi yang kencang segala macam kan kita suka kan, dengar drum yang wah istilahnya salon kita seneng gitu kan ya. Tapi kalau misalkan tadi kembali lagi ke genre ya gua memang di sukanya di yang melo-melo kan gitu.
Nah, itu di situ. Terus kalau misalkan apa namanya dari orang Melayu sendiri sebenarnya bukan nggak bisa untuk bermain musik rock, untuk bermain apa namanya reggaean ataupun kita bermain lagu pop, bukan bukan nggak bisa. Sebenarnya kita bisa, cuma kita nggak apa namanya nggak terlalu ke sana itu kiblatnya. Nah, itu di situ. Jadi ya itu tadilah curhatan gua Pak tentang masalah nasib gua. dan dan ya mudah-mudahan teman-teman yang denger podcastan ini yaitu tadi kalau 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 di gua sih sambil ada sedikit masukan karena gua juga ngelihat ternyata di luaran banyak ambisi ketimbang hati. Nah, itu di situ. Jadi utamakan hati dulu ya. Jadi kita jujur dulu sama diri kita itu kita gimana, kita mampu enggak. Nah, itu di situ. Jangan kita sebenarnya bukan apa-apa tapi kita berkoar kalau kita adalah dewa. Artis lah. Artis ya Pak ya. Nah, itu di situ. Dewa, patung nanti. Nah, nah itu di situ. Jadi oke lah, ini gue balikin lagi ke presenternya. Kalau dari gua itu yang bisa gua sampai-sampein tentang masalah nasib gua. Jangan lupa teman-teman yang ada yang nonton ini subscribe channelnya Nasib TV. Terus hidupin tanda loncengnya. Jangan lupa di komen. Di sini ada gua Midun. Gua sedih 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 ngedengar suara lo yang dari awal grogi sampai lo ini sedih emang. Ternyata lo tuh orang yang bener-bener apa ya, bener-bener merasakan gitu loh. Aduh, nasib gua itu begini. Oke deh, udah gitu aja, nggak ada saran kesan pesan lain. Nggak ada, udah cukup. Oke, thank you buat Midun ya, seorang talenta. Di namanya akun YouTube lo apa ada juga? Ada curhat lagu akun kita. Nama akun YouTube-nya aja ada curhat Berarti emang itu tentang orang-orang hati sama korban pance kalau zaman sekarang ini. Oke, thank you buat Midi, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.